Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online. Kali ini kita akan membahas tentang vaksin COVID-19 dari Oxford AstraZeneca atau juga bisa disebut dengan AZD1222 ya. Nah, ini lagi rame di pemberitaan ya, kira-kira seminggu yang lalu ya, rame tentang ini. Nah, tujuannya adalah ini kita bahas tentang vaksin COVID-19 yang dari AstraZeneca ini ya. Bagaimana nanti kita yang bahas adalah yang pertama apa yang disebut dengan vaksin AstraZeneca ini ya. Apa yang dimaksud dengan vaksin AstraZeneca ini ya. Kemudian yang kedua macam-macam vaksin berbasis vektor virus ya, atau viral vector vaksin ya. Kemudian alasan mengapa memilih ChAdOx1 ini ya, atau si pansa adenovirus ini ya. Ya, ini yang platform yang dipakai untuk AstraZeneca ini, vaksin dari AstraZeneca untuk COVID-19 ya. Kenapa milih ChAdOx ini ya? Kemudian bagaimana hasil uji pada hewan ya yang sudah dilakukan? Bagaimana dengan uji pendahuluannya pada manusia? Kemudian bagaimana hasil uji fase 1-2-nya? Bagaimana hasil uji klinik fase 3-nya? Dan apakah bisa digunakan untuk orang tua gitu ya? Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah apakah vaksin COVID-19 dari AstraZeneca ini bisa dipakai atau masih efektif untuk virus yang sudah bermutasi ya. Nanti kita lihat. Kita masuk dulu dengan apa yang dimaksud dengan vaksin Oxford AstraZeneca untuk COVID-19 ini. Ya, jadi vaksin ini adalah vaksin simpanse adenovirus vektor nCoV-19 rekombinan ya, adalah vaksin COVID-19 yang menggunakan vektor adenovirus yang digunakan itu tidak bisa bereplikasi atau disebut dengan replication defective gitu ya. Jadi platform dari vaksin AstraZeneca ini adalah menggunakan vektor. Jadi vaksinnya itu dibuat dari vektor ya. Vektornya adalah adenovirus ya. Ke dalam vektor adenovirus itu dimasukkan gen penyandi protein S dari SARS-CoV-2 ini ya. Jadi dari ini yang bawah ini, protein S dari SARS-CoV-2 dimasukkan ke dalam adenovirus ya, materi genetik adenovirus ya. Nah, selain dimasukkan ke dalam adenovirus ini, ya, selain memasukkan protein genom atau gen penyandi protein S SARS-CoV ke dalam adenovirus, juga dibuat sedemikian rupa sehingga virus adenovirusnya ini tidak mampu untuk bereplikasi atau beranak pinak gitu ya. Nah, memang yang dipakai adalah virus yang menginfeksi adenovirus yang biasa menginfeksi simpanse. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini sebelum masuk ke lebih lanjut, kita ingin melihat macam-macam vaksin yang berbasis vektor virus atau viral vector vaksin ya. Jadi ada yang menggunakan teknologinya itu replication competent, ini kurang T ya. Jadi virus vektornya itu yang dipakai untuk sebagai pembawa dari materi genetik dari vaksin itu, virusnya masih bisa beranak pinak ya. Ini bagus sebenarnya, karena apa? Karena ketika dia dibuat vaksin, dimasukkan pada orang yang kita tuju, di orang yang kita tuju tersebut kemudian nanti akan menginfeksi selnya akan di dalam sel itu virus yang tadi yang dipakai untuk vaksin tadi membelah diri ya, bereplikasi, kemudian menyebar ke sel yang lain gitu ya, sehingga akan dihasilkan kekebalan yang bagus ya. Cuma ini mengandung risikonya ya berbahaya, karena dia kan di dalam tubuh kita bereplikasi terus ya. Nah, tidak menjamin bahwa semua orang bisa tahan ya, atau tidak ada jaminan bahwa yang disuntik itu akan seperti yang kita harapkan ya. Bisa jadi akan menjadi penyakit yang lebih bahaya itu ya.
Nah, ada juga yang replication defective, ini yang dipakai di AstraZeneca ini ya, untuk COVID-19. Jadi dia bisa menginfeksi sel vaksin, virus yang dipakai untuk vaksin itu. Kemudian dalam selnya itu dia membuat mengekspresikan protein dari materi genetik yang tadi dimasukkan, yakni protein S ya. Tapi dia tidak bisa beranak pinak ya, membentuk virus-virus baru ya. Nah, itu yang replication defective atau RD ya. Ini yang dipakai untuk vaksin dari AstraZeneca untuk COVID-19 ini. Ada yang single cell, ini mirip dengan replication defective. Ada yang multi segmen. Yang multi segmen itu bedanya dengan yang dari AstraZeneca itu adalah kalau yang replication defective itu di sini ini bisa hanya satu segmen saja yang dipakai. Jadi hanya gen yang menyandi protein S saja gitu ya. Tapi kalau yang multi segmen dia bisa menyandi beberapa protein yang kita inginkan ya. Itu macam-macamnya secara singkat seperti itu. Nah, sekarang mengapa milih ChIP1 ini ya, atau simpanse adenovirus vektor 1 ini ya? Nah, karena adenovirus yang kita pakai itu biasa menginfeksi simpanse. Nah, adenovirus yang menginfeksi simpanse itu biasanya tidak menginfeksi manusia. Mengapa ini penting? Karena kalau kita menggunakan adenovirus yang sudah biasa menginfeksi manusia ya, maka ada kemungkinan tubuh kita sudah membentuk antibodi atau kekebalan terhadap adenovirus tersebut ya, sehingga kalau kita membuat vaksin dengan vektornya itu menggunakan virus dari adenovirus yang biasa menginfeksi manusia, bisa jadi akan gagal karena akan dilawan sejak awal gitu ya. Nah, yang kedua relatif lebih mudah untuk dibuat ya. Nah, hasil rekayasa genetikanya itu lebih stabil ya, dan yang lebih penting lagi adalah adenovirus ini mempunyai tropisme yang luas. Maknanya apa? Maknanya dia bisa menginfeksi berbagai macam jenis sel ya. Ada virus yang bisa menginfeksi sel liver saja, ada yang menginfeksi sel sistem imun saja ya. Tetapi kalau yang adenovirus ini bisa menginfeksi berbagai macam jenis sel, sehingga ini keuntungan ya, bisa karena apa? Karena vaksin yang seperti ini yang menggunakan vektor virus adenovirus ini, maka dia bisa diberikan lewat injeksi, lewat otot ya, lewat diminum ya, oral, atau disemprot saluran nafas misalnya. Itu kelebihannya. Nah, kemudian kita masuk berikutnya, bagaimana hasil uji pada hewan? Nah, ini ternyata uji pada mencit biopsi ya, menunjukkan adanya respon imun humoral, artinya antibodinya bisa terbentuk dengan baik, dan ada imunitas seluler, jadi sel-sel imunnya juga teraktifkan dengan baik, terutama sel TCD8 ya. Nah, munculnya itu hari ke-9 sampai dengan hari ke-14 ya. Dari uji hewan mencit biopsi ternyata memang bisa menimbulkan kekebalan. Bagaimana dengan mencit yang CD1? Ya, hasilnya sama dengan mencit biopsi ya. Bagaimana dengan kera Macaccus ya, Macaccus rhesus ya. Nah, ketika di kera Macaccus itu diinjeksi dengan vaksin dari ChIP1 tadi ya, dari AstraZeneca tadi. Nah, itu ternyata setelah diinjeksi tidak ditemukan dampak negatif pada keranya itu ya. Nah, ketika kera ini yang disuntik vaksin tadi dipaparkan virus corona ya, untuk COVID-19 ini ya, maka gejala klinik kera yang divaksin itu lebih ringan ya, dan jumlah virus yang pada kera yang divaksin itu lebih sedikit ya. Nah, yang lebih hebat lagi, patologi pada sistem respirasi itu pada kera yang divaksin tidak ditemukan. Jadi kalau keranya divaksin, dipaparkan virus corona yang bisa menyebabkan COVID-19 ini, maka tidak terjadi patologi pada atau kerusakan pada sistem pernapasannya ya. Dan ditemukan kekebalan seluler ya, kekebalan yang diperantarai oleh sel-sel imun kita, dan kekebalan humoral ya, ini antibodi ya. Itu uji pada hewan, baik mencit maupun kera Macaccus. Nah, kemudian bagaimana hasil uji pendahuluannya? Ya, ternyata
hasil uji pendahuluannya itu menunjukkan bahwa efek lokal dan sistemik, jadi yang sistemik ya, menyeluruh itu bisa dijumpai pada kelompok yang mendapatkan vaksin ya. Nah, efek yang negatif ini, baik yang lokal maupun sistemik ini, itu efeknya bisa dikontrol dengan baik oleh pemberian paracetamol sebelum dilakukan penyuntikan ya. Nah, efek serius yang terkait dengan vaksin ya, komplikasi vaksin tidak ditemukan ya. Itu hasil uji pendahuluan pada manusia ya. Nah, efek yang tidak diinginkan yang sifatnya lokal itu bisa nyeri di tempat injeksi ya, banyak ya. Yang sistemik itu demam ya, menggigil ya, nyeri otot, sakit kepala dan tidak enak badan ya. Nah, hasil ini dari sisi keamanannya atau efek sampingnya ya, bisa ditoleransi dengan baik apa tidak ya. Nah, hasil uji pendahuluan menunjukkan bahwa setelah menjalani 2 kali injeksi ya, antibodi netralisasi terhadap virus corona itu terbentuk 100% ya. Jadi semua kelompok yang diinjeksi 2 kali, semua subjek penelitian atau peserta penelitian atau sukarelawan yang mengikuti penelitian ini setelah diinjeksi dengan virus dari vaksin dari AstraZeneca itu ya, setelah 2 kali injeksi maka terbentuk antibodi yang bisa menetralkan virus COVID-19 100% ya. Jadi bisa muncul antibodinya 100%, artinya semua bisa membentuk antibodi netralisasi. Kemudian bagaimana dengan hasil uji fase 1 dan 2-nya? Nah, kejadian efek tidak diinginkan mirip dengan uji pendahuluan tadi ya. Nah, reaksi lokal yang sering terjadi itu adalah nyeri ya, nyeri di tempat injeksi maksudnya ya. Sedangkan reaksi sistemik yang sering terjadi adalah yang paling banyak ya, adalah kelelahan. Nah, efek yang tidak diinginkan itu dilaporkan lebih sedikit seiring dengan injeksi ulangan. Jadi kalau injeksi kedua itu responnya atau kalau di booster ya itu efeknya lebih sedikit daripada ketika yang pertama kali. Nah, dari hasil uji klinik fase 1 dan 2 ini juga muncul kekebalan humoral atau antibodi dan muncul kekebalan seluler atau yang diperantarai oleh sel-sel imun kita terhadap virus penyebab COVID-19. Nah, kemudian bagaimana dengan hasil uji fase ketiga? Ya, secara keseluruhan efikasi dari vaksin dari Oxford AstraZeneca ini untuk COVID-19 itu adalah 70,4% ya. Sedangkan efek samping ya ditemukan 175 efek tidak diinginkan yang berat nih ya dari 168 peserta. Nah, dengan rincian 84 kejadian pada kelompok yang diberi vaksin dan 90 kejadian pada kelompok yang tidak diberi vaksin ya. Dan dari semua kejadian yang tidak diinginkan ini ya, hanya 3 kejadian yang dilaporkan terkait dengan vaksin ya. Kejadian berat itu ternyata setelah diruntut ternyata ada yang meninggal karena kecelakaan ya. Ada yang bunuh diri gitu ya. Nah, jadi sebabnya macam-macam ya kejadian beratnya itu. Tetapi memang kalau uji klinik seperti ini semua kejadian ditulis dulu ya, nanti baru diruntut ini karena apa gitu ya. Nah, ternyata kejadian berat yang tidak diinginkan itu hanya 3 yang dilaporkan terkait dengan vaksin ya. Nah, kemudian apakah bisa digunakan untuk orang tua? Ya, ternyata hasil penelitian pada 160 orang relawan yang berusia 56 sampai 69 tahun dan penelitian terhadap 240 sukarelawan dengan usia lebih dari 70 tahun, maka ternyata efeknya sama dengan yang berusia 18 sampai 59 tahun ya. Sama ya, efektivitasnya juga sama. Kemampuan untuk respon imun juga mirip dengan yang muda ya. Malah pada orang tua ya, kejadian efek samping itu atau efek yang tidak diinginkan itu lebih jarang terjadi ya. Kemudian kita bahas apakah masih bisa dipakai untuk virus corona yang sudah bermutasi ya. Ini hasil penelitiannya ya. Vaksin dari Oxford AstraZeneca ini yang untuk COVID-19
ternyata masih efektif untuk varian B117 ya, yang diberitakan ada di Inggris itu ya, dan sudah masuk di Indonesia, ada beberapa kasus itu ya. Ternyata vaksin dari AstraZeneca ini masih bisa menolong atau membantu untuk mengatasi ini ya, tidak berpengaruh bahwa B117 ini menjadi kebal terhadap vaksinnya ya, tidak begitu ya. Cuma memang vaksin ini ketika dipakai untuk varian atau mutasi dari B1351 yang ada di Afrika ya, ternyata memang tidak kurang efektif ya untuk virus virus COVID-19 ya, dari strain B1 atau varian B1351 ya. Nah, ini seperti biasa pustaka atau referensi yang saya pakai ya. Ada beberapa ya, silahkan jika tertarik untuk lebih lanjut mempelajarinya. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.